Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang saya kasihi. Kali ini dalam seri pesan pengembalaan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tagar di rumah dengan Yesus aja. Biasanya tagarnya cuman di rumah aja. Tetapi kali ini saya tambahkan satu pribadi yang penting dalam tagar itu, yaitu di rumah dengan Yesus aja. Saudara, suatu saat iblis bersorak-sorak, bergembira di depannya Yesus. Dia berkata begini, kali ini aku menang, karena aku berhasil menutup gereja-gereja dan tidak ada ibadah. Tetapi dengan tenang dan dengan jawaban yang sejuk, Tuhan Yesus berkata, bukankah dengan ditutupnya ibadah-ibadah di gereja, aku, kata Yesus, sedang membangun banyak gereja di rumah-rumah? Iblis jadi malu, saudara, karena dia sadar bahwa kali ini banyak sekali ibadah-ibadah justru diadakan di rumah-rumah dan rumah-rumah tangga Kristen menjadi hidup. Haleluya. Saudara, kita baru saja merayakan ibadah Pentakosta. Kita tahu bahwa Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan untuk para murid, di mana mereka sedang beribadah, bukan di bait Allah. Roh Kudus dicurahkan bukan di stadion ketika diadakan KKR, tetapi Roh Kudus pada awal mula justru diadakan di sebuah rumah di lantai atas, yaitu di kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah rumah tangga dari orang yang namanya Obed-Edom. Kitab Tawarikh adalah kitab yang disusun oleh Imam Ezra, sang ahli kitab. Ezra tidak hanya menulis kitab Ezra sesuai dengan namanya, tetapi juga menyusun kitab-kitab yang ada di bangsa Israel pada waktu itu. Dan kitab 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh adalah hasil karya Ezra ketika menyusun historis, sejarah, dan juga pengalaman yang indah, pelajaran rohani yang luar biasa dari seorang yang kita temukan di dalamnya, namanya Obed-Edom. Mari kita lihat 1 Tawarikh pasal 13 ayat 13 sampai 14. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara, kita mengenal istilah reset atau pengaturan kembali. Rupa-rupanya wabah pandemi corona atau COVID-19 ini, kita akhirnya melakukan reset, pengaturan kembali. Apa yang dimaksudkan pengaturan kembali karena adanya wabah corona ini, saudara? Kalau sebelumnya ibadah itu di rumah sehingga Roh Kudus dicurahkan untuk 120 orang murid, lalu kita ibadah di gereja, saudara, karena virus corona ini, maka diatur ulang, ya, diadakan reset. Seperti handphone ini, kalau sudah terlalu lama hang, saudara, maka kita reset.
diatur kembali, diulang kembali pengaturannya. Maka pandemi ini juga demikian. Dari ibadah di gereja dikembalikan kepada rencana Tuhan untuk kita membangun ibadah-ibadah keluarga di rumah. Perlu saudara ketahui, gereja itu bukan gedung. Tetapi gereja, arti di dalam bahasa aslinya adalah dipanggil keluar. Yaitu orang-orang eklesia yang telah dipanggil keluar dari dosa kepada kekudusan hidup, kebenaran, dan berkat kekekalan hidup di surga pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Itulah arti gereja. Maka gereja tidak dibatasi harus ibadah di gedung yang kita kenal dengan gedung gereja. Tetapi juga di rumah-rumah, di tempat-tempat tinggal kita, di dalam keluarga kita, maka kita adakan ibadah. Ketika Daud mengalami insiden, yaitu Usa disambar oleh Tuhan. Ketika memegang tabut itu, maka Daud merasa tidak aman dan tidak nyaman untuk melanjutkan perjalanan membawa tabut ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Daud membelokkan perjalanan membawa tabut itu ke rumah Obed-Edom. Tentunya Obed-Edom ini adalah orang keturunan suku Lewi, saudara. Daud pasti sudah memperhitungkan bahwa tabut Tuhan itu aman di dalam sebuah keluarga dari suku Lewi, yaitu Obed-Edom. Saudara, kita bisa belajar di sini bahwa Obed-Edom menghargai kehadiran tabut itu di rumah tinggalnya. Dan ini yang sedang kita bangun akhir-akhir ini, saudara. Kita membangun ibadah di rumah-rumah kita dengan adanya kehadiran Tuhan di rumah tinggal kita, di tengah-tengah keluarga kita. Saudara, poin yang pertama kita belajar, kalau kita mengadakan ibadah di rumah, yaitu rumah kita rasakan adalah sorga. Saudara, seperti sorga ada suasana kasih. Seperti sorga kita diterima apa adanya di dalam keluarga kerajaan surga. Seperti sorga kita dilindungi, diampuni segala dosa kita. Dan juga didewasakan rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga di rumah. Di rumah kita diterima apa adanya. Kita merasakan suasana kasih. Kita kalau bersalah diampuni. Dan juga di rumah kita hidup dengan didewasakan kehidupan rohani kita. Kalau saudara-saudara adalah orang tua, kalau saudara-saudara adalah opa, oma, kakek, nenek, bakung, mbak putri, tentu saja saudara punya beban, yaitu untuk mendewasakan anak-anak kita dan cucu-cucu kita supaya kehidupan rohani mereka menjadi baik, menjadi dewasa. Poin yang kedua adalah selain kita bisa merasakan rumah kita adalah surga, ibadah di rumah bukan hal yang rutin dan lalu bosan, saudara. Tidak. Semakin kita sering melakukan ibadah di rumah, suami, istri, anak-anak, kalau ada orang tua yang sudah senior, kita libatkan juga kakek, nenek, bersama-sama kita menyelenggarakan ibadah. Semakin rutin, justru tidak membosankan, saudara. Tetapi justru kita sedang menginvestasikan, menanam generasi pilihan yang sukses di masa depan. Maka itu jangan bosan, saudara. Jangan merasa berat. Apa sih ibadah keluarga ini kok itu-itu saja,
ya, lalu tidak excited, tidak menggairahkan. Jangan, saudara. Mari kita lihat hasil di masa depan dari keluarga Obed-Edom, yang mana tabut Tuhan itu ada di dalam rumah Obed-Edom, dan tentu saja mereka dengan bebas, dengan sukacita menyelenggarakan ibadah-ibadah di hadapan tabut Tuhan itu. Kita lihat 1 Tawarikh pasal 26 ayat 5 bagian B dan ayat 6 bagian B. Setelah dalam pasal 26 ini didaftarkan nama-nama anak-anak Obed-Edom yang berjumlah 8, lalu juga nama-nama dari cucu-cucunya Obed-Edom, maka di ayat 5b ada sebuah keterangan. Sebab Allah telah memberkati dia. Ada kata telah memberkati artinya merujuk kepada pasal 13. Di mana ketika tabut Tuhan itu selama 3 bulan berada di rumah Obed-Edom, informasinya jelas. Mereka melapor kepada Raja Daud bahwa keluarga Obed-Edom diberkati luar biasa. Tuhan memberkati segala kepunyaan, segala berkat-berkat jasmani dicurahkan untuk Obed-Edom. Tetapi juga berkat masa depan, berupa generasi pilihan yang luar biasa. Ayat 6 bagian B. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Wow, luar biasa saudara. Inilah berkat masa depan. Ketika saudara sedang beribadah di rumah bersama anak-anakmu, saudara tetapkan kepercayaanmu dan pandanglah kepada masa depan mereka. Bahwa saudara sedang menanamkan investasi yang luar biasa di dalam ibadah itu untuk masa depan anak-anak kita. Mereka generasi-generasi pilihan yang setara dengan keturunan Obed-Edom, dikatakan bahwa anak-anak kita kelak adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Bukan anak-anak yang pada akhirnya mempermalukan orang tua. Bukan anak-anak yang terlibat narkoba. Terlibat kehidupan pergaulan seks yang bebas, yang bergelimang dengan dosa dan itu mempermalukan orang tua. Tidak, saudara. Tetapi sebaliknya, Allah sedang mempersiapkan generasi pilihan di rumah saudara. Poin yang ketiga, ibadah di rumah itu membangun kedekatan atau harmoni. Membangun kekudusan atau holiness. Dan membangun kebahagiaan atau happiness. Ada 3 H dalam kata berbahasa Inggris yang sedang Tuhan curahkan di dalam rumah tangga kita. Yang di dalamnya kita membangun ibadah seperti keluarga Obed-Edom. Apa itu saudara? Harmoni. Ada kedekatan kasih. Ada juga holiness. Kita mengajarkan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi juga happiness. Mazmur 133 ditulis di sana satu pasal. Alangkah indah, sungguh alangkah indah dan baiknya kalau keluarga itu hidup dengan rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat jasmani. Tetapi juga berkat-berkat rohani seperti minyak yang kudus yang mengurapi kepala Harun sampai kepada jubahnya. Begitulah berkat-berkat rohani dan jasmani dicurahkan untuk kebahagiaan kita. Saudara, kita telah merenungkan bagaimana ibadah di rumah. Belum terlambat untuk memulai, saudara. Mari di rumah dengan Yesus saja. Tabut itu adalah sebuah simbol tentang Yesus yang bergelar Immanuel, Tuhan beserta kita. Karena di dalam tabut itu ada 3 benda yang Tuhan perintahkan Musa untuk menaruh di dalamnya. Yang pertama adalah secupak roti mana
Yesus pernah berkata, "Akulah roti yang turun dari surga, lebih daripada mana yang pernah dimakan oleh nenek moyangmu di padang gurun." Saudara, di dalam tabut Tuhan juga ada 2 loh batu. Firman Allah, bukankah Yesus adalah firman yang menjadi daging? Benda yang ketiga adalah tongkat Harun yang berbunga. Tongkat yaitu kayu yang sudah mati, saudara, yang dipakai oleh Harun bertahun-tahun menjadi seorang pemimpin imam besar di tengah-tengah bangsa Israel, tiba-tiba berbunga oleh kehendak Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan bahwa Harunlah yang mendapat karunia sebagai imam besar. Dan itu disimpan di tabut itu, saudara. Bukankah Yesus juga Allah yang penuh mujizat? Imam besar yang selalu mendengar doamu dan menjawab doamu, saudara. Maka tabut itu melambangkan Tuhan Yesus. Sebab itu, ayo kita mulai. Jangan terlambat lalu saudara nanti menyesal. Kenapa di tengah-tengah wabah corona ini aku tidak mengadakan ibadah di rumah? Saudara akan menyesal. Tetapi kalau engkau tekun, saya tekun mengadakan ibadah di rumah. Oh saudara, engkau akan bahagia. Rumahmu seperti sorga. Generasi pilihan akan muncul di tengah-tengah rumah saudara. Dan juga hidup keluargamu dipenuhi dengan harmoni, holiness, dan happiness. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Kita akan menyanyikan pujian Bersama Keluargaku. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Imam Ezra menemukan seorang bernama Obed-Edom di dalam kitab-kitab yang dia susun. Kami bersyukur pengalaman keluarga yang sangat indah dari Obed-Edom. Yaitu tabut itu ada di dalam rumahnya dan dia boleh membangun persekutuan ibadah bersama keluarganya. Tuhan, kami mau di tengah-tengah pandemi ini terjadi pengaturan ulang bahwa ibadah di gereja menjadi ibadah kembali di rumah-rumah kami. Kami mau hidup kami dipenuhi Roh Kudus seperti para murid yang berkumpul dalam rumah itu. Kami mau kehidupan kami penuh dengan kedekatan, kemesraan, harmoni, holiness, dan happiness. Kami mau generasi-generasi kami yang akan datang adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hidupmu diberkati saudara, rumah tanggamu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya.
Sampai bertemu kembali di dalam seri pesan penggembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.